Apa ciri orang yang imannya kuat? Ciri orang yang imannya kuat itu, ini yang kita bahas kali ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya jadi kebaikan. Jadi sama bagi orang yang beriman itu, dipuji, dicaci, ada uang, tidak ada uang, sukses, ketipu, dihormati, dibully, sehat, sakit, naik jabatan, dimutasi. Karena bagi orang yang beriman sadar bahwa hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Kalau saya lihat dari depan ya, ini wajah-wajah dalam antrian. Terutama yang depan ini ya. Ini lagi nunggu jemputan semuanya. Lagi nunggu jemputan malaikat maut. Ini asli nih, saya lihat. Nah ini juga. Apalagi saya ini lagi lebih serius mempersiapkan diri. Karena 2 bulan lagi pas 63 umurnya. Sebulan lagi. Jadi ada nanya juga, kok abah jadi makin baik sekali? Siapa tahu sebentar lagi udahan. Beneran Pak. Jadi kalau mau tidak tahajud, emang berapa malam lagi masih bisa tahajud? Kalau anak tidak dipeluk, memang berapa lama lagi saya ketemu anak? Ingat mati itu bagus ya. Setiap yang bernyawa, makanya para pecinta dunia, ada yang makin tua tuh makin pengen dunia, padahal makin hari makin dekat dengan perpisahan dengan dunia ini. Makanya kepada para aki-aki, udahlah, mau kemana aki ya? Dan para nenek-nenek, lihat dunia ini udah mau pisah sekarang ya. Kan ada yang makin tua tuh, korupsinya, padahal makin dekat. Kan ada tuh, segala diambil, mati tinggal. Halo? Al-Anbiya 35 itu, setiap yang bernyawa pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nah, selama hidup ini nunggu mati semuanya diuji. Semuanya ujian. Tidak punya uang? Jawab. Banyak uang? Sakit? Sehat? Mana yang berat? Ujian sakit, ujian sehat. Gampang. Lebih banyak mana begal yang sakit, begal yang sehat? Lebih banyak mana? Apakah ada koruptor yang lagi diopname, asam urat, sesak napas, boro-boro mikirin korupsi, bener? Populer, ujian. Dihina, bagus. Belum punya jodoh? Sudah punya jodoh? Kenapa lebih keras begitu?
Belum punya anak? Punya anak? Oh, ujian. Betul. Ujian yang berat yang bagaimana? Ujian berat itu yang paling mudah membuat lupa kepada Allah. Itu berat. Ujian berat itu yang paling mudah kita tergelincir maksiat. Itu ujian. Ujian berat itu yang paling cocok dengan nafsu. Bu, Ibu, mana yang cocok dengan nafsu? Dipuji atau dicaci? Makin pengen dipuji, makin berat hidupnya. Naik pesawat, lancar. Apa yang dilakukan penumpang? Nonton, dengar musik, tidur, ngemil, sedikit yang baca Quran. Saya lihat kalau umroh suka jalan ke belakang, nonton, tidur, ngemil, ada tuh ya. Yang baca Quran sedikit. Tapi kalau ada goncangan, apa yang terjadi? Semua zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan ada gereja terbakar juga, jamaahnya berteriak Allahu Akbar. Salah, itu Tuhan kami ya. Mana yang Allah sukai? Penumpang tidur, penumpang zikir. Zikir lebih mudah dalam kesulitan. Berapa banyak ibu-ibu jadi solehah. Demikianlah hadirin sekalian. Berapa banyak istri makin solehah gara-gara suaminya lincah lagi, benar? Ya Allah. Kalau suami lagi baik-baik saja mah ngorok we. Lanjut. Saya diajak makan oleh teman dan ada yang memperkenalkan, ini pengusaha sukses, rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin tahajud, rajin sedekah. Perkenalkan, iya saya sesudah dipanggil KPK berubah hidup saya gitu yang. Jadi berterima kasih sama KPK sudah menyolehkan. Karena kalau nggak dipanggil error. Ada ibu-ibu ditangkap, dipenjara dan jadi hafal Quran. Bahkan udah nggak usah ngomong, diam aja. Bahkan keluar dari penjara diundang, didengar tausiahnya. Justru sesudah di penjara. Kenapa ibu-ibu ini belum hafal Quran? Jangan salah bicara, Bu. Karena ibu belum menghafal kejauhannya. Jadi jangan berburuk sangka kepada kejadian yang tidak cocok, karena boleh jadi itu merupakan nikmat yang lebih besar daripada kelapangan.